Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Junior Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah. Artikel ilmiah, pengertian artikel ilmiah, artikel dalam kasus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan suatu karya tulis lengkap, misalnya laporan, berita atau esai dalam majalah, surat kabar dan sebagainya. Sedangkan ilmiah maksudnya adalah ilmu pengetahuan memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Artikel ilmiah dapat disebut dengan suatu karya tulis lengkap atau sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasikan di jurnal. Di bawah ini beberapa pengertian artikel ilmiah menurut para ahli. Supaya lebih memudahkan memahami maksud artikel ilmiah tersebut, ciri-ciri artikel ilmiah. Untuk memahami artikel ilmiah, ada beberapa ciri-ciri yang perlu kita pahami, yaitu artikel ilmiah berdasarkan ranasearch.com adalah sebagai berikut. Objektif, artinya isi artikel ilmiah tersebut hanya dapat dikembang secara aktual dan eksis. Maksudnya adalah eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasanya berbeda antar bidang ilmu satu dengan yang lainnya. Rasional, kritis karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritis timbal balik terhadap suatu permasalahan yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Reserved, maksudnya adalah menahan diri, hati-hati dan tidak mudah overlapping. Jujur, lugas dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kegentingan tertentu. Artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal atau baku sehingga fokus dalam ilmu dan tidak menggunakan gaya bahasa tertentu dalam penulisannya. Pengutipan sumber jelas dan disertai dengan daftar pustaka. Struktur artikel ilmiah. Rifai 2012 menyatakan bahwa apabila artikel ilmiah dibeda secara anatomi mengandung beberapa unsur-unsur, yaitu judul, baris kepemilikan atau instansi atau lembaga, abstrak, kata kunci, isi atau tubuh teks, persatuan bibliografi, dan lampiran. Penjelasan lebih rinci mengenai strukturnya menurut Govan 2014 4:4-6 bisa dipelajari seperti bawah ini. 1. Judul. Judul pada artikel ilmiah merupakan jiwa semangat, ekstensi, inti, dan citra keseluruhan isi tubuh karya ilmiah. Oleh karena itu, judul lebih merupakan label ahli-ahli, sebuah pernyataan yang secara ringkas menangkap dan mewadahi keseluruhan substansi subjek yang ditangani. Judul merupakan bagian artikel yang paling banyak dibaca orang dan sangat menentukan nasib suatu artikel ilmiah selanjutnya. Apabila artikel tersebut akan ditelah dan diacu serta dimanfaatkan atau sama sekali tak acuh, tidak dipedulikan dan dilewati sehingga terbuang begitu saja. Oleh karena itu, penulis harus menyediakan waktu khusus untuk memikirkan dan menyiapkan formulasi judul karyanya dengan sebaik-baiknya sehingga judul tersebut dapat mengungkapkan isi keseluruhan artikel. Baris kepemilikan. Baris kepemilikan ini merupakan bagian integrasi dari suatu artikel dan merujuk pada hak keperangannya dan hak kepemilikannya, yaitu lembaga tempat dilakukan kegiatan tersebut. Atau dapat dikatakan bahwa penulis di bawah naungan lembaga atau instansi tertentu. Kaitannya dengan baris kepemilikan penegak hak cipta atau hak untuk memperbanyak dan memperluaskan suatu artikel ilmiah adalah berkala tempat diterbitnya artikel. Yang dimaksud abstrak adalah penyajian singkat keseluruhan artikel dan merupakan bagian artikel kedua yang paling banyak dibaca orang setelah judul. Dengan demikian, abstrak itu ikut menentukan nasib artikel selanjutnya, apakah akan terus ditelah secara keseluruhan atau tidak dipertimbangkan sama sekali. Panjangnya abstrak direkomendasikan oleh UNESCO adalah tidak lebih dari 200 kata. Kata kunci. Kata kunci atau disebut dengan keyword adalah pilihan kata yang bermakna dari sebuah dokumen yang dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isi kata kunci. Sengaja disajikan untuk membantu pembaca yang mencari artikel terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Untuk itu, orang hanya perlu memasukkan kata kunci pada mesin pencari di internet. Pendahuluan. Bagian pendahuluan ini menguraikan apa saja yang menjadi permasalahan sehubungan dengan penelitian, sekaligus menyajikan parameter yang digunakan supaya menarik. Pada bagian pendahuluan boleh menonjolkan masalah yang dibahas secara tuntas dalam artikel yang telah dipublikasikan orang lain. Roh pendahuluan pada dasarnya adalah argumentasi penulis tentang masalah yang harus diselesaikan.
Metode penelitian dalam artikel ilmiah merupakan wadah yang menampung secara garis besar rancangan penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan fidelity data. Hal yang penting dalam bagian ini adalah proses kerja atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian tersebut, bukan definisi-definisinya. Hasil dan pembahasan bagian hasil dan pembahasan dalam artikel ilmiah disajikan secara singkat, padat, dan jelas serta dapat dibantu dengan tabel gambar, diagram, grafik, dan sebagainya yang diberi penjelasan. Bagian ini memuat hasil analisis data, bukan data mentah ataupun analisis seragamnya, sedangkan proses tidak disajikan. Simpulan dan saran. Simpulan dan saran dalam artikel ilmiah merupakan bagian dari akhir atau penutup. Simpulan merupakan pernyataan singkat atau akurat dari hasil, dan pembahasan bukan hasil penelitian yang ditulis ulang, namun makna yang didapatkan dari hasil penelitian. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih pada suatu artikel ilmiah bisa jadi hal yang penting bagi sebagai penulis. Ucapan terima kasih diberikan atau dituliskan penulis kepada pihak yang telah berkontribusi terhadap penelitian yang telah dilakukan tersebut. Daftar pustaka. Daftar rujukan atau daftar pustaka adalah daftar rujukan-rujukan atau referensi yang digunakan dalam artikel ilmiah tersebut. Aspek kebahasan artikel ilmiah. Aspek kebahasan dalam suatu artikel ilmiah sangat penting untuk diperhatikan. Maknanya dalam Gufon 2014-6 menjelaskan bahwa ada beberapa aspek kebahasan yang perlu diperhatikan dalam penulisan artikel ilmiah. Aspek kebahasan tersebut yaitu pemilihan kata. Kata yang digunakan harus dipilih secara cermat, tepat, dan bukan kata-kata logat. Penyusunan kalimat. Kalimat-kalimat haruslah disusun secara sistematis, jelas, nuntut, sederhana atau mudah dipahami, hemat, objektif, dan yang terpenting adalah menarik. Pengembangan paragraf. Paragraf ini disusun hendak dikembangkan secara variatif dan sistematis. Publikasi karya ilmiah secara umum ada dua cara yang dapat dilakukan supaya artikel ilmiah dapat dipublikasikan, yaitu dengan cara mengikuti konferensi, seminar, dan memasukkan artikelnya pada jurnal nasional internasional. Setelah sudah jadi atau selesai, selanjutnya adalah tahap untuk publikasi penjelasan secara rinci. Mengenai publikasi menurut file 2017-5 bisa dipelajari di bawah ini. Konferensi, seminar, konferensi atau seminar nasional internasional adalah suatu pertemuan ilmiah pada akademi yang bertujuan untuk membagikan hasil penelitian yang pada akhirnya akan dipresentasikan. Konferensi yang diadakan suatu kampus atau instansi tertentu, biasanya bisa bertaraf nasional bahkan internasional. Jurnal nasional internasional mengirimkan artikel ilmiah pada jurnal dan sampai akhir bisa dipublikasikan di jurnal yang berprestasi yang dapat meningkatkan kualitas penulis sebagai seorang akademisi di Indonesia sendiri. Apabila para mahasiswa, dosen, peneliti dapat mempublikasikan di jurnal yang terindeks pada Sinta atau Scopus adalah pencapaian yang luar biasa. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.